Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulah amma ba'd. Baik, perkenalkan nama saya Hairunisa dengan NIM 2022 07 3009. Dan di samping saya ini Safira Azahro dengan NIM 2022 07 3008. Di sini kami akan membahas tentang materi nilai tukar uang atau stabilitas nilai tukar uang internasional. Baik, langsung saja kita membahas tentang nilai tukar uang konvensional. Nilai tukar uang atau yang lebih populer dikenal dengan sebutan KARS, mata uang, adalah catatan harga pasar dari mata uang asing. Dalam harga mata uang domestik atau reciprocal, yaitu harga mata uang domestik dalam mata uang asing. Nilai tukar uang merepresentasikan tingkat harga pertukaran dari satu mata uang ke mata uang yang lainnya, dan digunakan dalam berbagai transaksi, yaitu transaksi perdagangan internasional, turisme, investasi internasional, ataupun aliran uang jangka pendek antar negara yang melewati batas-batas geografis ataupun batas-batas hukum. Nilai tukar uang dapat dicatat sebagai spot atau immediate delivery, penyerahan lebih atau kurang 2 hari, ataupun juga dapat dicatat sebagai transaksi di muka. Dalam berbagai periode penyerahan, perbedaan antara catatan spot dan forward umumnya merefleksikan perbedaan antara biaya dari meminjam dalam dua mata uang dalam periode waktu yang terkait. Di sini, nilai tukar uang konvensional ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, purchasing power parity. Definisi dari purchasing power parity ini atau PPP adalah suatu kondisi di mana harga dari suatu barang yang dapat diperdagangkan dalam suatu mata uang seharusnya sama dimanapun barang itu dibeli. Katakanlah, jika suatu barang yang identik dapat dibeli di 2 negara, di mana tidak terdapat biaya transaksi, biaya transportasi, serta tidak ada halangan perdagangan, sehingga dapat dikatakan sebagai tradable goods. Di sini P sama dengan EP, di mana P yang pertama tingkat harga domestik atau domestic price, sedangkan P yang kedua tingkat harga luar negeri atau virgin price. Terus yang E itu nilai tukar uang atau exchange rate. Terus yang kedua yaitu kebijakan nilai tukar uang. Mata uang asing dapat digunakan untuk membeli barang-barang dari luar negeri ataupun juga aset finansial seperti saham, obligasi, treasury bills, option, future, warrants, dan lain-lain. Jika seseorang berpergian dari Indonesia ke Singapura untuk berlibur, kemungkinan dia ingin membeli mata uang dolar Singapura dengan mata uang rupiah. Dan setiap bank sentral dapat memilih antara 2 rezim kebijakan nilai tukar yang berbeda. Yang pertama, rezim nilai tukar di pagu, yaitu otoritas keuangan suatu negara menetapkan suatu nilai tukar uang tertentu untuk mata uangnya. Yang kedua, rezim nilai tukar fleksibel, yaitu nilai tukar mata uang suatu negara adalah ditentukan oleh keseimbangan yang terjadi di pasar pertukaran uangnya. Lanjut yang ketiga, yaitu Fixed Exchange Rate Regime. Dalam sistem kebijakan ini, bank sentral suatu negara cukup mengumumkan suatu nilai tukar tertentu untuk mata uangnya terhadap mata uang asing tertentu, di mana bank sentral bersedia membeli dan menjual mata uang asing dengan kuantitas berapapun. Contohnya, Indonesia yang pada era sebelum pertengahan tahun 1980-an memakai rezim nilai tukar di pagu. Dalam rezim nilai tukar di pagu,
Bank sentral setiap kali dipaksa untuk mencetak uang melebihi apa yang diinginkannya. Dalam rezim nilai tukar dipagu ini, bank sentral dapat mengendalikan nilai tukar atau penawaran uang, akan tetapi tidak keduanya sekaligus. Terus yang keempat, yaitu Flexible Exchange Rate Regime. Rezim sistem nilai tukar uang mengambang ini adalah sistem yang dipakai hampir sebagian besar negara di dunia pada saat ini. Jika bank sentral ingin menambah penawaran uang, bank sentral dapat mencetak uang dan kemudian membeli sesuatu aset, atau biasanya berbentuk obligasi pemerintah. Di lain pihak, jika BI membeli rupiah, maka BI dapat mempengaruhi penawaran rupiah. Karena BI dapat secara efektif memusnahkan rupiah yang didapatnya dari penjualan aset tersebut. Kegiatan bank sentral memperjualbelikan mata uang asing tersebut dinamakan intervensi. Secara garis besar, intervensi dari bank sentral dibedakan jadi dua, yaitu yang pertama, intervensi yang tidak disertai dengan tindakan-tindakan offset yang dirancang untuk mencegah perubahan yang menyeluruh pada penawaran uang domestik. Yang kedua, intervensi yang disertai dengan tindakan-tindakan offset yang dirancang untuk mencegah perubahan yang menyeluruh pada penawaran uang domestik. Baik, di sini ada grafik tentang pengaruh lonjakan penawaran uang dan dampaknya terhadap interest rate. Misalnya, Bank Indonesia meningkatkan penawaran interest rate sehingga MS naik dari MS1 ke MS2 pada waktu T. Maka, kenaikan penawaran uang tersebut akan mengakibatkan turunnya tingkat suku bunga I dari I1 ke I2. Terus yang kelima, yaitu penawaran uang dan nilai tukar uang dalam jangka pendek. Analisis penentuan nilai tukar uang yang dapat dibahas di bagian ini adalah analisis untuk jangka pendek, karena analisis jangka panjang terhadap kejadian-kejadian ekonomi mengizinkan adanya penyesuaian menyeluruh dari tingkat harga dan dari semua faktor produksi untuk mencapai tingkat full employment. Selanjutnya yaitu teori nilai tukar Islam. Seperti juga dalam bagian tulisan sebelumnya yang membahas tentang inflasi, penyebab dari apresiasi atau depresiasi, fluktuasi. Nilai suatu mata uang dalam Islam juga digolongkan dalam dua kelompok. Yang pertama, natural, yang kedua, human error. Dalam pembahasan nilai tukar menurut Islam, akan dipakai dua skenario. Yang pertama, skenario terjadi perubahan-perubahan harga dalam negara yang mempengaruhi nilai tukar uang. Yang kedua, terjadi perubahan-perubahan harga di luar negeri. Selain dari itu, perlu untuk diingatkan bahwa kebijakan nilai tukar uang dalam Islam dapat dikatakan menganut sistem managed floating, di mana nilai tukar adalah hasil dari kebijakan-kebijakan pemerintah. Bukan merupakan cara atau kebijakan itu sendiri, karena pemerintah tidak mencampuri keseimbangan yang terjadi di pasar, kecuali jika terjadi hal-hal mengganggu keseimbangan itu sendiri. Dan untuk lebih memudahkan memahami pembahasan selanjutnya, pada pembahasan teori nilai tukar uang dalam Islam, akan dicontohkan bahwa mata uang dalam negeri berbentuk rupiah dan mata uang asing berbentuk dolar Singapura. Yang pertama, perubahan harga yang terjadi di dalam negeri dibagi menjadi dua. Yang pertama, natural exchange rate fluctuation. Itu dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama, fluktuasi nilai tukar uang akibat dari perubahan-perubahan yang terjadi pada permintaan agregatif. Sama seperti pembahasan pada bagian inflasi. Ekspansi akan mengakibatkan naik tingkat harga secara keseluruhan. Seperti kita ketahui, jika tingkat harga dalam negeri naik,
sedangkan tingkat harga di luar negeri tetap, maka nilai tukar mata uang akan mengalami depresiasi. Sebaliknya, jika mengalami kontraksi, maka tingkat harga akan mengalami penurunan, yang akan mengakibatkan nilai tukar mengalami apresiasi. Yang kedua, fluktuasi nilai tukar uang akibat perubahan-perubahan yang terjadi pada penawaran agregatif. Jika agregatif mengalami kontraksi, maka akan berakibat pada naiknya tingkat harga secara keseluruhan, yang kemudian akan mengakibatkan melemahnya nilai tukar. Sebaliknya, jika agregatif mengalami ekspansi, maka akan mengakibatkan pada turunnya tingkat harga secara keseluruhan, yang akan mengakibatkan menguatnya nilai tukar. Yang B, Human Error Exchange Rate Fluctuation. Itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, corruption dan bad administration. Seperti yang telah kita bahas pada bagian inflasi, korupsi dan administrasi yang buruk akan mengakibatkan naiknya harga akibat terjadi dissolution of resources serta markup yang tinggi yang harus dilakukan oleh produsen untuk menutupi biaya-biaya siluman dalam proses produksinya. Akibatnya, tingkat harga secara keseluruhan akan mengalami kenaikan. Jika merujuk pada persamaan, maka naiknya tingkat harga akan mengakibatkan terjadinya depresiasi nilai tukar uang. Yang kedua, excessive tax. Pajak penjualan yang sangat tinggi yang dikenakan pada barang dan jasa akan meningkatkan harga jual dari barang dan jasa tersebut. Secara agregatif, tingkat harga-harga akan mengalami kenaikan. Jika kita merujuk kembali pada persamaan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat pajak yang sangat tinggi akan mengakibatkan pada melemahnya nilai tukar uang. Yang ketiga, excessive signorate. Seperti yang telah dibahas pada bab yang membahas tentang inflasi, pencetak money atau 100% saver money tidak akan mengakibatkan terjadinya inflasi. Akan tetapi, jika uang yang dicetak selain dari kedua jenis itu, maka akan menyebabkan kenaikan tingkat harga secara umum. Efek yang ditimbulkan oleh pencetakan uang yang berlebihan, melebihi kebutuhan sektor real, adalah kenaikan tingkat harga secara keseluruhan atau inflasi. Merujuk kembali pada persamaan paritas daya beli, yaitu jika tingkat harga dalam negeri mengalami kenaikan. Dan inflasi itu sendiri dapat dikatakan sebagai tax on holding money karena menyebabkan orang-orang menjadi tidak ingin untuk memegang uang karena uang menjadi semakin menyusut nilainya. Kecenderungan orang untuk tidak memegang uang akan mengakibatkan permintaan akan uang menurun. Misalnya terjadi inflasi di Indonesia karena akibat-akibat seperti yang digambarkan pada grafik yang tertera. Pada grafik tersebut, dijelaskan bahwa kontraksi permintaan uang dan dampaknya terhadap nilai tukar. Tampak pada ilustrasi tersebut bahwa kontraksi terhadap kurva permintaan uang akan mengakibatkan rate of return dari rupiah turun sehingga selanjutnya akan membangkitkan melemahnya nilai tukar. Selanjutnya yang kedua, perubahan harga terjadi di luar negeri. Perubahan harga yang terjadi di luar negeri bisa digolongkan karena dua sebab. Yang pertama, non-engineered atau non-manipulated change. Disebut karena perubahan yang terjadi bukan disebabkan oleh manipulasi, yang dimaksudkan untuk merugikan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Misalkan, jika Bank Sentral Singapura mengurangi jumlah uang dolar Singapura yang beredar, hal tersebut akan mengakibatkan rupiah terdepresiasi tanpa diduga. Oleh karena itu, Bank Indonesia biasanya akan menghilangkan efek ini dengan menjual dolar Singapura yang dimilikinya atau cadangan devisa. Jika Bank Indonesia menambah rupiah dengan mencetaknya, maka hal ini disebut dengan intervensi yang tidak steril. Sedangkan jika rupiah ditambah dengan menjual aset, disebut dengan intervensi steril. Dan intervensi steril terhadap mata uang asing
akan menghilangkan pengaruh penawaran uang dalam negeri. Sedangkan intervensi bank sentral yang tidak steril tidak menghilangkan pengaruh terhadap penawaran uang dalam negeri. Yang kedua, engineered atau manipulated change disebut karena perubahan yang terjadi disebabkan oleh manipulasi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang dimaksudkan untuk merugikan pihak lain. Misalnya, para fund manager di Singapura melepas rupiah yang dimilikinya sehingga terjadi banjir rupiah yang mengakibatkan nilai tukar rupiah mengalami depresiasi secara tiba-tiba atau drastis di luar pemikiran Bank Indonesia. Tindakan fund manager Singapura menimbun rupiah untuk dilepaskan saat tertentu untuk mengambil keuntungan dari fluktuasi nilai tukar rupiah merupakan tindakan yang dilarang oleh Islam. Dan tindakan ini dibagi menjadi dua. Pertama, termasuk dalam kategori ikhtikar atau rekayasa penawaran untuk mengambil keuntungan di atas keuntungan normal tanpa adanya rekayasa. Apabila hal ini terjadi, mengambil analog dari pemikiran Ibnu Taimiyah, pemerintah seharusnya menetapkan sistem nilai tukar di pagu secara temporer atau sementara untuk mencegah tindakan-tindakan yang merugikan tersebut. Penetapan nilai tukar harus dilakukan oleh Bank Indonesia pada tingkat original sporting level. Yang kedua, ketika para fund manager di Singapura melakukan manipulasi terhadap permintaan rupiah, misalnya melalui mekanisme forward transaction yang dikombinasikan dengan margin trading, sehingga seakan-akan permintaan rupiah akan menurun drastis, di mana selanjutnya para fund manager itu kemudian mengambil keuntungan dari fluktuasi nilai tukar rupiah tersebut. Hal ini pun dilarang dalam Islam, yaitu termasuk dalam kategori bai najasi, atau rekayasa permintaan untuk mengambil keuntungan di atas keuntungan normal tanpa adanya rekayasa. Tindakan para fund manager di Singapura memanipulasi permintaan rupiah melalui forward transaction dan margin trading melalui bank-bank asing besar yang disertai dengan melacak isu-isu politis. Misalnya, bila demo anti Amerika Serikat terus berlangsung akan mengakibatkan rupiah akan terus melemah, akan mengakibatkan ducking effect, yaitu di mana tercipta opini akan melemahnya rupiah di masa mendatang. Sama seperti dalam hal mengatasi ikhtikar, untuk mengatasi bai najasi ini, Bank Indonesia juga harus menetapkan suatu nilai tukar tetap secara temporer pada original sporting life-nya sampai aksi-aksi merugikan fund manager tersebut usai. Baik, cukup sekian. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.